Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang korupsi dan hubungannya dengan geostrategis di Indonesia. Nah, sekarang coba deh bayangkan, Indonesia itu punya kekayaan alam yang luar biasa, punya posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra. Tapi kenapa ya sampai sekarang kita masih struggling buat jadi negara maju? Nah, salah satu jawabannya ada di satu kata yang mungkin udah sering banget kalian dengar. Apa? Betul, korupsi. Tapi pertanyaannya, apa hubungannya korupsi yang kelihatannya cuma soal orang nyolong duit negara sama sesuatu yang kedengarannya jauh lebih besar, yaitu geostrategi Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar tuntas hubungan keduanya. Stay till the end ya, karena bagian akhir nanti bakal ada studi kasus yang bikin kalian mikir ulang soal beberapa bahaya korupsi buat bangsa dan negara kita. Yuk, langsung saja. Definisi korupsi. Oke, sebelum masuk lebih jauh, kita samain dulu pemahaman soal korupsi. Menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang sudah diubah sama Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, korupsi itu didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Simpelnya gini deh, korupsi itu kayak bocor halus di kapal besar bernama Indonesia. Satu tetes air mungkin gak kerasa, tapi kalau dibiarkan terus-menerus di banyak titik, lama-kelamaan kapalnya pun bisa tenggelam. Gitulah analogi dari korupsi. Dan faktanya, Indonesia itu masih bergulat sama isu ini di hampir semua sektor. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, sampai ke sektor-sektor yang sifatnya strategis buat negara. Nah, kata strategis ini yang bakal jadi jembatan kita ke topik selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas konsep yang kedua, yaitu geostrategi. Geostrategi Indonesia itu pada dasarnya adalah strategi untuk mewujudkan ketahanan nasional, yaitu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala ancaman, baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, ketahanan nasional ini sering digambarkan lewat konsep Astagatra yang terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Trigarta dan Pancagatra. Trigarta ini berarti aspek ilmiah yang terdiri dari geografis negara, kekayaan alam, dan keadaan atau kemampuan penduduk. Kedua yaitu Pancagatra. Ya, ini adalah aspek sosial yang meliputi yang pertama ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kalian lihat nggak? Kalau kedelapan aspek ini semuanya berhubungan langsung sama bagaimana
negara ini dikelola, dan disitulah korupsi mulai punya pintu masuk untuk merusaknya. Dampak korupsi terhadap ketahanan nasional di Indonesia. Oke teman-teman, ini dia bagian paling penting dari video kita. Aku bagi jadi 4 dampak besar ya. Nah, yang pertama dampak ekonomi. Grafik ekonomi korupsi itu menggerogoti anggaran pembangunan. Padahal salah satu tujuan geostrategi adalah pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Kalau dananya dikorupsi, bagaimana caranya mau merata? Bagaimana perkembangannya bisa merata? Ujung-ujungnya kesenjangan antar wilayah makin lebar, dan itu justru melemahkan ketahanan nasional dari sisi Trigarta tadi. Yang kedua yaitu dampak pertahanan dan keamanan. Ini yang paling sensitif. Korupsi di sektor pengadaan alutsista atau anggaran pertahanan itu bisa membuat kekuatan militer kita nggak maksimal. Padahal geostrategi Indonesia butuh pertahanan yang kuat, mengingat posisi kita yang strategis secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra. Kalau anggarannya bocor, gimana negara mau siap menghadapi ancaman? Nah, yang ketiga adalah dampak sosial politik. Korupsi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini yang perlu digarisbawahi. Dan kalau kepercayaan ini hilang terus-menerus, bisa memicu instabilitas sosial politik. Padahal stabilitas politik itu salah satu pilar utama Pancagatra dalam ketahanan nasional. Yang keempat adalah dampak ideologi. Korupsi itu sebenarnya bertentangan langsung dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau korupsi dibiarkan merajalela, itu artinya kita gagal mengamalkan ideologi negara kita sendiri sebagai fondasi geostrategi. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa lihat kalau korupsi itu bukan cuma soal uang hilang, tapi dia menyerang ketahanan nasional dari berbagai lini sekaligus. Nah, biar makin kebayang, yuk kita lihat contoh nyata. Kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk. Salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Jadi ceritanya begini. Kasus ini terjadi di wilayah izin usaha pembangunan atau IUP milik PT Timah Tbk sepanjang periode 2015 sampai 2022. Direktur utama PT Timah saat itu, Muchtar Reza Pahlavi Tobroni, menjalin kerjasama ilegal dengan sejumlah pengusaha smelter swasta. Salah satunya adalah Harvey Mois yang bertindak mewakili PT Raifinet Bangka Tin. Nah, di sini modusnya mereka menyewakan alat pengolahan atau smelter secara ilegal sekaligus membeli biji timah hasil tambang ilegal di wilayah IUP resmi PT Timah Tbk. Aktivitas ini dikemas seolah-olah itu sah, padahal sebenarnya menggerogoti aset negara secara masif. Sulit dibayangkan ya. Dan angkanya itu bikin kaget
teman-teman. Total kerugian negara diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Wow, 300 triliun rupiah. Nah, rinciannya sekitar 2,2 triliun dari kerjasama sewa smelter ilegal, sekitar 26,6 triliun dari pembelian biji timah ilegal, dan yang paling besar sekitar 271 triliun. Wow, adalah kerugian akibat kerusakan lingkungan di Bangka Belitung, mulai dari deforestasi hutan, deforestasi ratusan ribu hektar hutan, dan lain-lain, sampai pencemaran ribuan sungai. Luar biasa, teman-teman. Wow. Dari sisi hukum, Harvey Mois awalnya divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Tapi di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya jadi 20 tahun penjara plus pengganti Rp 420 miliar rupiah. Dan putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Gila. Korupsi 271 triliun diganti dengan 460 miliar, teman-teman. Sangat tidak masuk akal kan? Luar biasa. Nah, kalau kita kaitkan sama pembahasan kita yang tadi, kasus ini menunjukkan dampak nyata di dua lini ketahanan nasional sekaligus. Pertama, dari sisi Trigarta, kekayaan alam yang harusnya jadi modal pembangunan bangsa malah dieksploitasi ilegal dan meninggalkan kerusakan lingkungan permanen. Nah, kedua, dari sisi ekonomi, kerugian yang mencapai 300 triliun rupiah itu setara dengan anggaran pembangunan banyak sektor strategis yang seharusnya bisa dinikmati rakyat. Ini bukti konkret kalau korupsi dan geostrategi itu bukan dua hal yang terpisah. Kerusakan di satu titik sumber daya alam bahkan bisa mengguncang ketahanan ekonomi dan lingkungan bangsa secara menyeluruh. Oke, sekarang solusinya. Setelah tahu seberapa besar dampak dari korupsi, terus solusinya bagaimana? Nah, beberapa langkah yang bisa kita ambil antara lain, yang pertama, penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi, kejaksaan, dan sistem peradilan supaya lebih independen dan efektif. Yang kedua, yaitu transparansi anggaran, terutama di sektor-sektor strategis. Agar apa? Agar publik itu bisa ikut mengawasi atau warga negara bisa ikut mengawasi. Yang ketiga, penguatan pendidikan anti korupsi sejak dini. Ini paling penting ya, teman-teman. Dan ini termasuk kita-kita ini yang lagi belajar sekarang harus bisa menanamkan anti korupsi. Begitu, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya memberantas korupsi itu bukan cuma soal penegakan hukum semata, tapi itu juga soal menjaga ketahanan dan masa depan. Menjaga ketahanan dan masa depan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, itu dia pembahasan kita soal korupsi dan hubungannya dengan geostrategi di Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian ya. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, boleh banget tulis di kolom komentar atau bisa kita diskusikan bersama agar kita bisa lebih memahami. Nah, dan terima kasih sudah menonton. See you next time. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.